Kelompok beli delima, perkenalkan dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Intan Patricia Suasana dengan NIM 1040124001054 dari kelas MB 4809. Halo semuanya, perkenalkan aku Aisyah Khaizal Fiasi dengan NIM 104012 dari kelas MB 4809. Halo, saya Syakira Sinta Dewi Katon dengan NIM 104012430017 dari kelas MB 4809. Perkenalkan, nama saya Arlo Auliamir Putra dengan NIM 1040124044 dari kelas MB 4809. Perkenalkan, aku Zarfan Haunan dari kelas MB 4809 dengan NIM 1040124389. Gua Ihsan Zain Mustafa dengan NIM 104012430047. Nah, apa sih Just Tip Nippon ini? Just Tip Nippon adalah layanan jasa titip produk Jepang ke Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 2018 dan telah melayani banyak pelanggan. Just Tip Nippon juga telah membantu konsumen memperoleh produk Jepang tanpa harus pergi ke luar negeri. Nah, layanan utama dari Just Tip Nippon sendiri adalah jasa titip produk Jepang, order by request, dan juga pengiriman ke berbagai wilayah di Indonesia. Lalu, visi Just Tip Nippon sendiri adalah menjadi jasa titip produk Jepang yang terpercaya dan menjadi pilihan utama di Indonesia. Nah, selanjutnya gambaran singkat rencana pemasaran Just Tip Nippon. Nah, rencana pemasaran Just Tip Nippon disusun sebagai bentuk respon pertumbuhan pesat layanan jasa titip produk internasional di Indonesia, terutama pada produk Jepang. Nah, meningkatnya minat generasi Z dan milenial terhadap produk Jepang seperti pada produk kesehatan, kecantikan, dan juga perawatan diri memberikan peluang strategis bagi jasa titip Nippon untuk memperkuat posisi pasar. Nah, selanjutnya saya akan membahas strategi dan diferensiasi pemasaran. Nah, Just Tip Nippon ini berfokus pada produk seperti FMCG, kesehatan, kecantikan, dan perawatan diri. Lalu target pasarnya juga adalah konsumen perkotaan di Indonesia yang aktif secara digital dan peduli pada wellness dan self-care. Nah, saluran pemasaran utamanya ada pada Instagram dan TikTok seperti konten, lalu komunikasi, dan juga live shopping. Nah, marketplace-nya juga digunakan sebagai pendukung transaksi yang aman. Nah, pendekatan promosinya juga menggunakan IMC atau Integrated Marketing Communication. Itu seperti konten marketing, live shopping, pemasaran interaktif, dan juga promosi penjualan. Lalu, diferensiasi utama dari Just Tip Nippon sendiri adalah Just Tip Nippon ini adalah Just Tip yang sudah banyak digunakan oleh orang Indonesia dan sudah sangat terpercaya dan harganya juga tidak terlalu mahal. Nah, selanjutnya saya akan membahas tujuan utama dan target bisnis Just Tip Nippon. Yang pertama, peningkatan penjualan. Just Tip Nippon ingin meningkatkan transaksi sebesar 25% dalam 12 bulan dan meningkatkan average order value melalui strategi bundling produk. Yang kedua, peningkatan kesadaran merek. Just Tip Nippon ingin meningkatkan brand awareness dalam 12 bulan diukur melalui reach, impression, engagement melalui media sosial. Yang ketiga, ekspansi pasar. Just Tip Nippon ingin memperluas jangkauan ke kota-kota besar di Indonesia, terutama di wilayah Tier 1 dan Tier 2, yang berfokus pada generasi Z dan milenial. Yang keempat, loyalitas pelanggan. Just Tip Nippon ingin meningkatkan repeat order rate dalam waktu 3-6 bulan melalui kepuasan pelanggan, testimoni positif pelanggan, dan juga word of mouth. Nah, kalian harus tahu tren pasar dari perusahaan Just Tip itu sendiri. Tren pasar itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada kualitas dan peningkatan peminatan produk Jepang. Karena produk Jepang itu bisa dilihat lebih unggul daripada produk-produk yang biasa ada di Indonesia. Yang kedua, digitalisasi pemasaran itu juga menjadi salah satu tren yang biasa digunakan oleh perusahaan Just Tip. Dan yang ketiga itu peningkatan wellness dan beauty yang menyebabkan banyak orang-orang di Indonesia itu membutuhkan produk-produk Jepang yang lebih unggul dari produk Indonesia. Nah, selain itu juga, kalian juga harus tahu tentang kondisi pasar perusahaan Just Tip ini. Kondisi pasar saat ini yaitu banyak banget pertumbuhan pasar yang sangat cepat, permintaan daya beli yang sangat stabil, dan juga demand wellness dan beauty yang sangat juga tinggi. Selain itu juga, perusahaan Just Tip kita juga harus fokus terhadap regulasi yang ada di dalam Indonesia maupun di luar negeri. Yang bisa kita tahu yaitu regulasi di Indonesia ada regulasi yang mengharuskan rakyat atau misalkan pembelinya itu harus membayar pajak atau bea yang dikirim dari luar negeri. Nah, maka dari itu banyak banget kompetitor yang menggunakan kesempatan dari regulasi itu untuk menjadi keunggulan dari perusahaan itu sendiri.
Nah, selain itu juga kita juga harus fokus kepada kompetitor. Kenapa sih kita harus fokus kepada kompetitor? Karena kompetitor itu juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Karena dari itu kita harus tahu nih kelebihan dan kekurangan itu seperti apa. Salah satunya itu perusahaan distributor resmi, proxy besar maupun just tip yang secara kita bisa bilang itu just tip lokal. Nah, kita ambil satu petik contohnya seperti distributor resmi. Kenapa sih distributor resmi itu menjadi salah satu kompetitor yang berat? Karena distributor resmi itu dia tuh lebih memberi jaminan 100% barangnya, keasliannya, keoriannya, dan juga menjamin transparansinya. Tetapi ada juga kekurangannya, yaitu waktu pengiriman yang lebih lama dan juga harganya relatif mahal. Makanya dari itu jasa titip Nippon ini memiliki beberapa keunggulan yang tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitor lainnya, seperti itu. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan tentang apa sih tujuan dari Just Tip Nippon ini. Nah, jadi tujuan pemasaran dari Just Tip Nippon ini kita menggunakan prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, dan timeable. Kenapa sih kita menggunakan prinsip ini? Karena agar penilaian dari tujuan pemasaran ini dapat terukur dan jelas secara objektif, terarah, dan dapat diketahui tujuannya dalam jangka pendek. Nah, jadi dari SMART tadi itu kan ada spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah spesifik. Apa sih tujuan pemasaran secara spesifik dari Just Tip Nippon ini? Jadi tujuan spesifik dari pemasaran Just Tip Nippon ini adalah untuk meningkatkan jumlah penjualan dalam satu tahunnya itu target penjualan itu sebanyak 25% dari periode 12 bulan. Kemudian yang kedua itu adalah measurable atau terukur. Keberhasilan pemasaran ini dapat diukur melalui peningkatan jumlah penjualan, kemudian jumlah barang yang dijual, serta tingkat return oleh si Just Tip Nippon ini kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga ada achievable, itu dapat dicapai. Nah, tujuan ini dapat dicapai karena tingginya minat masyarakat Indonesia dalam membeli atau menitipkan barang dari Jepang. Si Just Tip Nippon sendiri juga memiliki sistem operasional yang memadai dalam pemesanan jasa titip barang Jepang. Kemudian relevan. Tujuan pemasaran ini selaras dengan tujuan bisnis Just Tip Nippon untuk memperkuat kepercayaan pelanggan serta mendorong pertumbuhan. Itu adalah time-bound atau tarikat waktu. Jadi si Just Tip Nippon ini memiliki target penjualan dalam 10 tahun, yaitu sebesar 25% dalam 12 tahun. Nah, selanjutnya ada keselarasan dengan tujuan bisnis. Yang pertama, mendukung tujuan bisnis. Tujuan pemasaran ini mendukung tujuan bisnis utama, yaitu meningkatkan penjualan dan meningkatkan jumlah pembeli serta meningkatkan tingkat loyalitas kepada pelanggan. Kemudian yang kedua itu adalah kohesif dengan strategi keseluruhan. Jadi si tujuan bisnis ini selaras dengan strategi bisnis yang berfokus kepada pemasaran digital dan peningkatan layanan pada konsumen. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran dan evaluasi bersama. Keberhasilan ini dapat diukur melalui omset, kemudian kepuasan pelanggan, serta tingkat jumlah penjualan dalam periode 1 tahun ini. Oke, sekarang saya akan membahas strategi STP atau strategi targeting dan juga positioning. Saat segmentasi, kita membedah siapa sih potensial pasar yang tepat untuk kita. Nah, seperti secara lokasi, kita bisa banget nih targetin orang-orang dari kota besar seperti kota Bandung, kota Jakarta, kota Surabaya, dan juga kota Bogor. Terus kita juga cari tahu orangnya ini siapa sih. Nah, untuk Just Tip Nippon ini, orang dengan umur 18 sampai dengan 35 tahun atau Gen Z dan milenial akan tepat untuk Just Tip Nippon. Tentunya mereka yang tertarik dengan skincare ataupun hal-hal yang berbau Jepang. Setelah itu kita juga cari tahu mereka ini sifat orangnya kayak gimana sih. Apakah mereka suka menggunakan media sosial? Karena jika iya, kita bisa banget nih ngencengin marketing kita melalui platform-platform digital seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan juga lain-lainnya. Nah, setelah kita menentukan target pasar kita, kita mulai memilih strategi fokus satu titik atau niche marketing. Kita nggak perlu pusing untuk melayani semua orang, cukup mereka yang tertarik dengan jasa layanan titip Just Tip Nippon yang mencari keaslian. Jadi target utama kita ini mereka membayar lebih, namun barang dipastikan asli 100% dan juga kualitasnya yang nomor 1.
Nah, setelah strategi pemasaran di bab sebelumnya ditetapkan, maka selanjutnya itu kami akan membuat rencana pelaksanaan yang lebih operasional dan aplikatif. Nah, untuk yang pertama itu saya membahas rencana pelaksanaan untuk setiap elemen strategi pemasaran atau 4P. Nah, yang pertama itu produk. Untuk dari sisi produk, mereka itu melayani 3 fokus utama. Yang pertama itu ada kesehatan, kecantikan, dan perawatan diri. Dan yang ketiga, dan selanjutnya mereka itu dalam pelaksanaannya mereka itu menyediakan 3 layanan. Yang pertama itu ada pre-order, ready stock, dan order by request. Selanjutnya itu ada price. Nah, untuk price, strategi penetapan harga Just Tip Nippon ini tuh menggunakan pendekatan cost plus pricing, yang artinya itu harga ini tuh ditentukan berdasarkan harga asli produk di Jepang ditambah biaya jasa titip, biaya logistik, pajak impor, serta margin keuntungan yang wajar. Selanjutnya itu ada place. Nah, untuk dari aspek tempat atau distribusi, Just Tip Nippon ini tuh sepenuhnya mengandalkan saluran digital kayak Instagram, TikTok. Itu digunakan sebagai kanal utama untuk menampilkan produk, menyampaikan informasi, berinteraksi dengan konsumen, serta melakukan live shopping. Selanjutnya itu dari sisi promosi. Nah, untuk dari sisi promosi, Just Tip Nippon ini tuh menggunakan strategi EMC atau Integrated Marketing Communication. Nah, selanjutnya itu untuk memastikan seluruh aktivitas pemasaran berjalan dengan lancar, kami itu menyusun jadwal dan fase timeline selama 12 bulan berdasarkan tahap IMC. Untuk bulan pertama hingga bulan kedua itu tuh fase persiapan dan perencanaan. Untuk bulan ketiga hingga bulan ke-6 itu tuh fase implementasi dan pengenalan. Untuk bulan ke-7 hingga bulan ke-9 itu tuh bulan untuk menguatkan engagement. Dan yang terakhir itu ada bulan 10 hingga bulan 12 itu tuh untuk mengevaluasi dan optimalisasi. Dan selanjutnya ada analisis KPI. Yang pertama ada penjualan. Tentunya kita punya target penjualan yaitu pertumbuhan 25% setiap tahunnya, dan juga brand awareness dan juga engagement yang bisa dilihat melalui insight, like, dan juga komentar di sosial media. Dan yang keempat, yang selanjutnya ada loyalitas. Loyalitas ini bisa dilihat melalui repeat order yang dilakukan customer. Biasanya itu 3-6 bulan itu melakukan repeat order. Yang selanjutnya kami juga membuat manajemen risiko mulai dari perubahan kurs dan juga masalah di bidang bea cukai. Yang selanjutnya kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada seperti FOMO ataupun video-video yang lagi viral seperti itu.